Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan soal atau kuis kompetensi teknis P3K Guru Part 7. Untuk part-part sebelumnya atau yang baru mampir tentu saja belum tahu, linknya ada di deskripsi video ini. Dan untuk akhir bulan ini tanggal 27 sampai 28 Februari saya mengadakan tryout kompetensi untuk P3K Guru. Silahkan yang belum daftar bisa daftar. Caranya silahkan hubungi salah satu kontak yang ada di deskripsi video ini. Dan yang ingin gabung di grup Telegram juga ada di deskripsi video ini. Bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update-update informasi yang terbaru mengenai P3K Guru. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1, jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, yang E. Penilaian diri. Jawabannya adalah yang C, yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek atau project assessment adalah bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Jadi kata kuncinya yaitu pemberian tugas ke siswa secara berkelompok. Penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian proyek dapat juga dikatakan sebagai penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Jadi penilaian proyek itu tugas yang diberikan kepada peserta didik secara berkelompok dan ada periode waktunya, 1 minggu, 1 bulan, 5 hari, atau pertemuan berikutnya. Nah, itu namanya penilaian proyek. Soal nomor 2, jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, yang E. Penilaian diri. Jawabannya adalah yang A, yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja. Jadi nama lain dari penilaian kinerja ini adalah penilaian unjuk kerja atau performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Jadi kinerja itu adalah bentuk penilaian untuk mengukur kemampuan belajar peserta didik setelah mengerjakan suatu tugas. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja antara lain daftar cek atau checklist, catatan anekdot atau narasi. Ini dibuat guru skala penilaian atau rating skala. Tapi kebanyakan adalah pakai yang skala penilaian. Nomor 3, jika guru bersama siswa melakukan penilaian karya yang dimaksudkan untuk menentukan fakta-fakta siswa dan proses bagaimana fakta diperoleh sebagai bukti siswa telah memiliki KD dan indikator hasil belajar sesuai yang ditetapkan oleh guru, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, E. Penilaian diri. Jawabannya adalah yang B, yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan salah satu penilaian otentik yang dikenakan pada sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu.
Karya ini berkaitan dengan mata pelajaran dan disusun secara sistematis dan terorganisir. Proses penilaian portofolio dilakukan secara bersama-sama antara peserta didik dan guru. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan fakta peserta didik dan proses bagaimana fakta-fakta tersebut diperoleh sebagai salah satu bukti bahwa peserta didik telah memiliki kompetensi dasar dan indikator hasil belajar sesuai dengan yang telah ditetapkan. Jadi portofolio ini tugas-tugas selama mungkin 1 semester itu dikumpulkan dalam map tersendiri, terus kemudian penilaiannya itu antara siswa dan guru untuk mengecek fakta-fakta dari hasil tugas siswa. Soal nomor 4, jika guru meringkas aspek-aspek yang berhubungan dengan topik kunci yang dipelajari, misalnya kesulitan yang dialami, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, yang E. Penilaian diri. Jawabannya adalah yang D, yaitu penilaian jurnal. Pembahasannya, jurnal belajar ini merupakan rekaman tertulis tentang apa yang dilakukan peserta didik berkaitan dengan apa yang telah dipelajari. Jurnal belajar ini dapat digunakan untuk merekam atau meringkas aspek yang berhubungan dengan topik kunci yang dipelajari. Misalnya perasaan siswa terhadap suatu pelajaran, kesulitan yang dialami atau keberhasilan di dalam memecahkan masalah atau topik tertentu atau berbagai macam catatan dan komentar yang dibuat siswa. Jurnal merupakan tulisan yang dibuat peserta didik untuk menunjukkan segala sesuatu yang telah dipelajari atau diperoleh dalam proses pembelajaran. Jadi jurnal dapat juga diartikan sebagai catatan pribadi siswa tentang materi yang disampaikan oleh guru di kelas maupun kondisi proses pembelajaran di kelas. Jadi penilaian jurnal ini tentang catatan pribadi siswa mengenai kesulitan belajar ataupun apa yang dialami siswa dalam kelas. Soal nomor 5, sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa, karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator, B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas, C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis, D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama, yang E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Jawabannya adalah yang A, yaitu soal harus sesuai dengan indikator. Secara teoritis, kualitas soal tes bentuk objektif dapat ditelaah dengan memperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, butir harus sesuai indikator yang ditetapkan. Jadi, kalau sudah sesuai indikator, tidak ada kemungkinan bahwa materi soalnya itu belum diajarkan. Hanya ada satu jawaban yang benar, jadi tidak boleh ada ambigu atau dua jawaban. Pengecoh, homogen, dan berfungsi. Jadi pengecohnya harus berfungsi, jangan heterogen, jangan jaraknya jauh, tapi harus sejenis pilihan-pilihannya. Jadi untuk membuat siswa lebih tertantang juga. Soal nomor 6, di bawah ini merupakan kelebihan dari tes bentuk objektif kecuali A. Tingkat validitas relatif tinggi. Yang B. Proses koreksi dan penyekoran mudah dan objektif. Yang C. Mengembangkan daya nalar peserta tes. Yang D. Tingkat reliabilitas tinggi. Yang E. Informasi hasil tes dapat lebih cepat. Jawabannya adalah yang C, yaitu mengembangkan daya nalar peserta tes. Jadi mengembangkan daya nalar peserta tes ini kelebihan dari tes uraian. Jadi bukan tes objektif. Kalau objektif itu tidak mengembangkan daya nalar. Kelebihannya ini, lingkup materi yang diujikan luas sehingga dapat mewakili materi yang sudah diajarkan. Tingkat validitas sisi relatif tinggi, proses koreksi dan penyekoran mudah dan objektif,
tidak memungkinkan peserta didik untuk mengemukakan hal yang tidak berkaitan dengan pertanyaan, informasi hasil tes dapat lebih cepat, tingkat reliabilitas tinggi, memungkinkan penyelenggaraan tes bersama pada wilayah yang luas. Jadi, mengembangkan daya nalar itu adalah kelebihan pada soal tes bentuk uraian. Soal nomor 7, di sekolah seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spasial, yang D. Verbal yang mistik, yang E. Logis matematis. Jawabannya adalah yang A, yaitu naturalis. Pembelajaran di kelas yang mengembangkan kecerdasan naturalis salah satunya adalah eco study. Nah, strategi ini mengintegrasikan kepedulian peserta didik pada kelangsungan bumi untuk semua mata pelajaran, misal tidak menginjak rumput, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi termasuk kecerdasan naturalis untuk mengembangkan kecerdasan naturalis. Soal nomor 8, di sekolah seorang guru memberikan tugas membuat patung dari sabun batang. Dengan tugas tersebut, guru ingin mengaktifkan kecerdasan A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spasial, yang D. Verbal yang mistik, yang E. Logis matematis. Jawabannya adalah yang B, yaitu kinestetis. Pembelajaran di kelas yang mengembangkan kecerdasan kinestetis salah satunya adalah hands-on thinking, yaitu memberi kesempatan peserta didik untuk memanipulasi objek atau menciptakan sesuatu dari tangan mereka dengan membuat patung, kolase, atau bentuk kerajinan lain. Soal nomor 9, di sekolah seorang guru membuat analogi untuk menjelaskan sesuatu sehingga mudah dipahami. Misalnya menjelaskan tentang peristiwa erosi diwujudkan dengan analogi menumpahkan air pada kepala yang tidak berambut. Air akan cepat mengalir ke badan. Guru tersebut telah mengembangkan kecerdasan A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spasial, yang D. Verbal yang mistik, yang E. Logis matematis. Jawabannya adalah yang E, yaitu logis matematis. Nah ini, melalui beberapa strategi sebenarnya banyak. Ini salah satunya yaitu membuat analogi untuk menjelaskan sesuatu sehingga mudah dipahami. Misalnya menjelaskan tentang peristiwa erosi diwujudkan dengan analogi menumpahkan air pada kepala yang tidak berambut, air akan cepat mengalir ke badan. Jadi ini mengembangkan kecerdasan logis matematis karena ada sebab akibatnya. Soal terakhir, setelah pembelajaran, guru menyuruh siswa memejamkan mata dan membayangkan apa yang baru saja mereka pelajari dan diminta untuk menceritakan kembali. Guru tersebut telah mengembangkan kecerdasan A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spasial, yang D. Verbal yang mistik, yang E. Logis matematis. Kalau yang ini yaitu visual spasial. Pembelajaran untuk mengaktifkan kecerdasan visual spasial yaitu visualisasi, penggunaan warna, metafora gambar, sketsa gagasan, simbol grafis. Ini termasuk visualisasi. Penerapan metode ini dengan menciptakan layar lebar di benak siswa. Guru dapat membimbing dengan memejamkan mata dan membayangkan apa yang baru saja mereka pelajari dan diminta untuk menceritakan kembali. Cukup sekian penjelasan kuis kali ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Untuk kuis yang lain bisa dilihat di dua video ini. Silahkan diklik. Saya akhirnya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.